Halo, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabarnya? Semoga baik-baik saja, sehat-sehat saja, dan tetap bergembira. Tentu kalau kita melihat kehidupan yang sekarang ini, ada banyak hal yang kita rindukan. Kalau saya rindu untuk bersepeda, tapi saya rasa ibu bapak dan teman-teman pemuda remaja dan anak-anak tentu rindu ada banyak hal. Mungkin bapak-bapak bisa keluar komplek, ngobrol sama bapak-bapak di sekitar komplek, main catur bareng atau main kartu bareng. Ibu-ibu mungkin rindu belajar ke pasar dengan nyamannya, rindu berjumpa dengan orang tua murid di sekolah ketika lagi nganter anak-anaknya, begitu ya. Atau rindu untuk ngobrol-ngobrol dengan tetangga tanpa curiga satu dengan yang lain. Teman-teman pemuda remaja mungkin rindu ke sekolah, berjumpa dengan teman-teman, bercanda bersama, nongkrong bareng-bareng. Atau teman-teman yang berkuliah dan bekerja rindu padat-padatan di kereta api listrik, begitu ya, rindu ketemu dosen, atau rindu juga untuk hangout bareng teman-teman atau anak-anak, rindu untuk ketemu guru yang dikasihi dan juga bercanda dengan teman-teman yang lain, atau bahkan sekolah minggu ya, nyanyi bersama dengan teman-teman sekolah minggu dan guru sekolah minggu. Tentu semua hal itu harus kita batasi sekarang. Termasuk saya juga yang harusnya punya tekad tahun ini bisa kurus karena bersepeda, harus batal dan gagal. Karena sepeda jauh-jauhnya nggak boleh, hanya boleh di sekitar komplek, begitu ya. Dan makannya agak banyak di rumah. Ya, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, saya suka bersepeda. Karena menurut saya sepeda itu adalah satu proses. Teringat saya waktu kecil, moda transportasi pertama yang bisa saya kendarai adalah sepeda. Dari dulu yang bersepeda hanya pakai roda bantuan kecil 2 di belakangnya, sampai akhirnya perlahan-lahan bisa dilepas dan masih dipegangin sadel belakangnya oleh ayah saya, sampai akhirnya bisa dilepas dan saya bersepeda sendiri. Cuman mengingat dari proses itu, kadang-kadang saya teringat pada masa kecil saya. Ketika saya bisa bersepeda sendiri, mampu bersepeda sendiri, saya akhirnya lupa atas tanggung jawab saya. Saya akhirnya lupa atas segala hal penting yang harus saya lakukan. Sehingga saya tidak jarang waktu dulu suka balapan sepeda atau sepeda jauh-jauh, lintas kelurahan. Zaman dulu ya, lintas kelurahan itu relatif jauh untuk anak kecil. Sampai akhirnya setelah maghrib baru saya pulang ke rumah. Sampai rumah diomelin lah oleh ayah ibu saya karena saya suka bersepeda terlalu jauh dan pulang juga terlalu malam. Nah, ketika saya sudah dewasa juga, kadang-kadang saya melihat bahwa proses kehidupan kita, atau paling tidak saya merefleksikan dari proses bersepeda, agak mirip. Apalagi ketika sekarang kita harus di rumah saja. Jadi seringkali ketika kita bebas kemana-mana, ketika kita bebas untuk pergi kemanapun yang kita suka, ketika kita bebas untuk melakukan segala sesuatu, akhirnya kita lupa pada panggilan kehidupan beriman kita, atau pada panggilan kehidupan untuk setia memiliki waktu pribadi pada Tuhan. Saya merasa dalam masa-masa PSBB ini, atau masa-masa physical distancing, di mana kita harus membatasi diri berjumpa dengan orang, di saat yang sama aktivitas keluar rumah menjadi terbatas, akhirnya saya mulai membuka waktu khusus kembali untuk membaca banyak buku yang sudah lama ingin saya baca tapi belum bisa. Akhirnya saya juga belajar untuk menulis artikel refleksi, begitu ya, yang dulu menjadi harapan saya untuk punya blog tulisan, begitu. Akhirnya sekarang baru bisa lagi karena punya relatif waktu untuk membaca, berefleksi, dan menulis. Rasanya kalau kita melihat dari hal yang positif, Tuhan juga ingin berkata sesuatu bagi Anda dan saya. Untuk memberi ruang khusus bagi kita menemukan diri sendiri atau menjadi diri sendiri sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Karena kadang-kadang ketika kita sibuk dengan aktivitas di luar, kita lupa punya quality time buat diri sendiri, atau istilah yang saya sering istilahkan buat diri saya sendiri, meditation, self meditation, atau meditasi sendiri, untuk diam, untuk merenung, untuk memaknai, dan juga untuk berefleksi atas segala sesuatu. Mungkin sekarang inilah saat-saat yang penting dan berharga.
di mana kita belajar untuk membangun relasi lebih dekat dengan Tuhan, di mana kita juga belajar untuk juga punya ruang mengenal diri kita sendiri tanpa dipengaruhi oleh orang lain dan juga oleh target-target dan harapan-harapan sosial. Karena kadang-kadang kita susah jadi diri sendiri karena ada banyak hal di luar sana yang menuntut kita untuk jadi orang lain. Maka sekarang coba deh kita belajar untuk diri sendiri, menjadi diri sendiri, menahan diri untuk keluar rumah, dan self-meditation. Berdoa, baca Alkitab, merenungkan banyak firman Tuhan yang baik untuk kehidupan kita, untuk saling menguatkan, baik menguatkan diri sendiri, dan juga menguatkan orang lain. Sampai tiba saatnya, ketika semua hal ini boleh berakhir, COVID-19 ini boleh selesai, kita boleh kembali keluar rumah, kita boleh kembali menjelajah dunia dengan cara yang baru yang telah Tuhan anugerahkan bagi kita. Sampai jumpa kembali, semoga sehat-sehat. Sampai jumpa kembali di dalam Gembala Menyapa kembali. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa.